Baik, nanti pada proses konseling kali ini kita akan melanjutkan proses konseling yang kemarin tentang masalah anak Ati yang gurunya itu kurang peduli, kurang perhatian dan kayak pilih kasih gitu. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan bagaimana perkembangan terkait solusi yang Ibu berikan kemarin. Baik Bu, mengenai perkembangan yang telah Ibu berikan itu saya sudah merasakan sudah sedikit ada perubahan dari beberapa mata pelajaran yang telah saya sampaikan kepada Ibu. Tapi di sini masih ada guru mata pelajaran yang seperti kasus kemarin Ibu, di mana gurunya itu masih pilih kasih. Nah, di sini tuh mata pelajarannya itu seperti kayak matematika dan fisika. Tapi di sisi lain saya juga berpikir Bu, mungkin di sini ini guru mata pelajarannya itu kurang memperhatikan kami itu yang cukup pendiam atau kurang yang berinteraksi dengan guru mata pelajarannya itu. Dia mungkin sulit, bukan sulit sih Bu, dia kurang memperhatikan kami karena kami ini seperti contohnya saya ini yang kurang memahami bagaimana cara mengetahui menghafalkan rumus yang gurunya ajarkan kepada kami. Di situ mungkin saya berpikir mungkin karena itu gurunya ini kurang memperhatikan saya karena saya ini kurang berinteraksi dengan guru tersebut. Baik, terkait yang telah aku ceritakan, mungkin langkah awal yang nanti bisa lakukan itu dengan memperkuat atau dengan memperdalam lagi mempelajari mata pelajaran yang benar-benar Naati itu kurang pahami. Karena di sini langkah berikutnya itu ketika Naati mudah memahaminya dengan sendiri, Naati mungkin bisa melakukan seperti les, karena di mana dalam les ini terdapat seseorang yang bisa mengajarkan Naati untuk memahami yang lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya itu mungkin Atik bisa mengulang kembali mata pelajaran tersebut setelah mungkin gurunya sudah menjelaskan dan Naati sudah pulang ke rumah. Mungkin Naati bisa mengulang tersebut meskipun tidak ada tugas dan tidak ada ujian terkait mata pelajaran tersebut, tapi Naati sering mengulangnya sehingga bisa memahaminya dan menerapkan dalam kelas. Mungkin nanti bisa diperhatikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Nah, mungkin itu langkah-langkah yang bisa Naati coba kembali untuk mempermudah Naati dalam pendekatan terhadap guru-guru di kelas. Terkait cara tersebut, setelah Naati menerapkannya, mungkin bisa berkomunikasi kembali dengan ibu dan terkait waktunya nanti mungkin bisa waktunya kapan? Mungkin dari saran yang Ibu berikan seperti seharusnya saya itu bisa mencoba dulu untuk ikut les. Dari saran Ibu itu sepertinya saya akan menemui Ibu itu setelah saya mengikuti les 1 atau 2 pertemuan tersebut. Jadi setelah saya mengikuti 1-2 pertemuan tersebut, saya akan melihat dulu perkembangan bagaimana kelanjutannya Bu. Setelah itu saya akan menemui Ibu. Oke, baik. Jika setelah melakukan les tersebut nanti bisa langsung ketemu ibu di ruang nikah ya? Iya. Kalau begitu saya kembali Ibu. Baik, kita akan melanjutkan konsep kita bagaimana pengembangan minatnya. Begini Bu, kan setelah proses konseling kemarin itu saya berkomunikasi kembali kepada orang tua saya dan keluarga saya, tapi terkendala karena orang tua atau keluarga saya itu tidak setuju apabila saya itu memilih jurusan kesenian ini. Jadi
menurut ibu apa yang harus saya lakukan ke depannya? Jadi begitu. Kamu harus bicara sama orang tua. Ada beberapa langkah-langkah yang langkah pertama, langkah awal itu kamu harus bicara sama orang tua kamu tentang minat kamu. Kamu harus bicara tentang keluarga kamu, tentang minat kamu ada di sini. Dan yang kedua, kamu bisa kasih tahu orang tua kamu, meyakinkan bahwa kamu minatnya ke seni. Karena kalau bahkan kamu ngambil jurusan lain, intinya kamu terkendala, kamu jadi kayak nggak semangat untuk tugas. Jadi nanti saya akan komunikasikan kepada keluarga saya, dan bila terjadi kendala atau apa begitu saya akan kembali komunikasi kepada ibu. Jadi kita akan memproses konseling lagi kan. Kapan kamu bisa? Mungkin minggu depan ibu, karena mengingat akhir-akhir ini sudah dikasih banyak tugas karena pertengahan semester, jadi banyak tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kalau minggu depan mungkin ada waktu ibu. Dan minggu depan kita proses konseling lagi ya. Ibu, terima kasih Bu. Permisi kembali kasih. Assalamualaikum. Jadi kita kembali ke proses konseling selanjutnya ya Naulan. Pertama-tama ibu mau menanyakan bagaimana tentang perkembangan yang telah ibu sarankan di minggu kemarin. Sudah ada perkembangan, saya sudah bisa bergaul sama teman-teman, tapi ada beberapa masih belum bisa bergaul. Jadi ibu mau menanyakan kembali dulu, apakah masih ada teman Naulan yang seperti masih membuli Naulan, atau memang sudah tidak membuli Naulan, cuman belum bisa bergaul dengan Naulan? Iya, sudah tidak ada lagi yang membuli, cuman masih belum ada yang bergaul, masih beberapa. Jadi begini, kita kembali ke proses tahap awal yang ibu sarankan. Mungkin Naulan bisa lagi lebih mempercayakan diri. Bagaimana Naulan bisa menyapa terlebih dahulu ke teman Naulan. Jangan menunggu Naulan teman Naulan yang menyapa, karena mungkin teman-teman Naulan ini merasa karena kemarin itu Naulan itu soalnya sangat pendiam ya, tapi sekarang sudah ada perubahan dan Naulan sudah bisa berbaur dengan teman-teman Naulan. Sudah seperti itu ya. Naulan sudah tidak terlalu pendiam, Naulan sudah bisa menyapa terlebih dahulu teman Naulan. Mungkin di sini tahap awal ini kita bisa memperkuat kembali Naulan bagaimana Naulan bisa lebih percaya diri dulu, baru Naulan bisa lebih dekat dengan teman Naulan. Saya akan lebih percaya diri lagi. Jadi kapan Naulan bisa kembali proses konseling dengan ibu mengenai tahap selanjutnya lagi? Mungkin minggu depan, karena minggu depan saya khusus tidak ada pembelajaran. Baik, kalau begitu kita akan kembali di minggu depan ya Naulan. Saya kembali ke kelas dulu. Terima kasih Bu. Baik, di sini saya akan merefleksikan diri saya sebagai konselor. Dalam proses konseling yang telah saya lakukan, saya sudah dapat memberikan langkah-langkah kepada konseli saya mengenai cara-cara apa yang harus dia lakukan terhadap masalah yang dia alami. Dan saya juga bisa memberikan masukan terkait apa yang mereka butuhkan, serta saya ingin mereka melakukan komunikasi kembali kepada saya setelah menerapkan cara-cara atau langkah-langkah yang telah saya berikan, agar melihat bagaimana perkembangan atau
hasil dari cara-cara yang telah saya berikan dan bagaimana konselor tersebut menerapkannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa saya sebagai konselor sudah dapat melakukan dengan baik proses konseling dengan mengembangkan inisiatif. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil observer saya terhadap Saudari Sri Mulyani. Saudara Sri Mulyani sudah berhasil membantu konseling merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukannya. Saudari Sri Mulyani sudah membantu konseling mengembangkan langkah-langkah awal dan langkah tengah dan langkah akhir yang akan dilakukannya, dan membantu konseling menetapkan waktu pertemuan untuk memonitor langkah-langkah yang akan dilakukan konseling, dan sudah memberikan penguatan positif terhadap konseling untuk rencana kegiatan selanjutnya.